rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat diberikan kesehatan serta keselamatan hingga hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Hardiyati, mahasiswi Manajemen Produksi Media Universitas Padjadjaran. Dalam situasi tertentu, pernahkah rekan-rekan semuanya mengalami rasa tidak percaya diri, merasa tidak aman dengan keadaan tertentu, merasa malu, merasa bersalah yang berlebihan, bahkan merasa tidak mampu atau tidak berguna sama sekali? Tahukah rekan-rekan, bisa saja rekan-rekan semuanya sedang mengalami insecure atau insecurity. Akibatnya, orang yang mengalami insecure akan cenderung menutup diri dan malu untuk berinteraksi dengan orang lain, merasa tidak dihargai dan merasa akan memberikan pengaruh yang buruk kepada dirinya. Terkadang sampai menimbulkan pemikiran yang rumit terhadap permasalahan yang terkesan sepele dan merasa tidak mendapatkan afeksi atau kasih sayang dari orang lain. Dikutip dari Oxford Dictionary, insecurity adalah ketidakpercayaan terhadap diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Perasaan insecure muncul karena perspektif negatif yang ia sampaikan dalam dirinya. Mereka menganggap tidak akan mampu menangani setiap tantangan baru dan cenderung mudah menolak berbagai kesempatan dan tawaran baru, bahkan sampai mengalami stres. Perasaan insecure kadang menghinggapi siapa saja, namun akan menjadi masalah besar apabila perasaan ini dipikirkan dan dirasakan berlarut-larut sehingga semakin tenggelam dalam pemikiran negatifnya. Berikut adalah tanda-tanda seseorang mengalami insecure. Yang pertama, tidak percaya diri. Ketidakpercayaan diri ini muncul berkaitan dengan berbagai macam hal. Misalnya, tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri atau berkaitan dengan kondisi fisik tersebut. Misalnya dalam berat badan, tinggi badan, ataupun bentuk fisik yang lainnya. Kemudian, orang tersebut akan merasa selalu gelisah dan depresi. Karena merasa tidak mempunyai kemampuan dan tidak akan mendapatkan sesuatu, akhirnya berdampak pada sisi psikologis. Selalu merasa gelisah dan takut akan sebuah pencapaian. Kemudian, orang tersebut akan takut bertemu dengan orang lain. Ketidakpercayaan diri ini muncul karena sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Akibatnya, akan menambah rasa ketidakpercayaan diri. Saat ketidakpercayaan diri ini turun, maka akan muncul rasa takut untuk bertemu dengan orang lain. Lebih suka menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri dan malas untuk bertemu dengan orang lain. Rasa insecure tentunya tidak muncul begitu saja. Ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya rasa insecure. Yang pertama, bisa saja orang tersebut baru mengalami kegagalan atau penolakan. Berdasarkan penelitian, untuk bahagia akan lebih besar pengaruhnya sampai 40% jika dipengaruhi oleh kebahagiaan yang telah dialami sebelumnya. Apabila yang dialami adalah sebuah kegagalan ataupun penolakan, tentu akan berimbas besar pada insecurity. Apalagi pada generasi muda yang sangat dipengaruhi dengan mood dan situasi yang menyenangkan. Kemudian, perfeksionis. Ada kalanya saat menentukan target atau keinginan harus dengan standar yang tinggi. Kadang, apabila tidak disesuaikan dengan kemampuan yang ada, akan mempengaruhi peluang besar dalam mengalami kegagalan. Kegagalan ini yang menjadi pemicu insecure pada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, sering mendapatkan bullying. Perasaan insecure akan semakin meningkat tatkala mendapatkan perlakuan atau ucapan negatif. Rekan-rekan semuanya, tentu kita semuanya ingin untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang lebih percaya diri akan segala potensi yang kita miliki. Untuk itu, saya berikan tips-tips untuk mengurangi atau menghilangkan rasa insecure. Yang pertama adalah menyadari diri sendiri.
Ketika sedang merasa insecure, cobalah untuk melawan rasa itu dengan melihat kita apa adanya. Tidak menggabungkan persepsi kita atau orang lain. Tidak mengindahkan perasaan lebih rendah atau lebih tinggi dari orang lain. Yang kedua, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita semua tidak perlu membandingkan diri kita baik dari fisik ataupun kemampuan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah rehat. Berilah waktu pada diri sendiri untuk sembuh. Rehatlah sebentar untuk fokus pada perbaikan dan berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri. Itu tadi adalah sedikit yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan semuanya, mulai dari tanda-tanda seseorang mengalami insecure, penyebab orang mengalami insecure, hingga tips-tips untuk mengurangi rasa insecure. Closing statement dari saya, insecure itu bukan sifat yang disengaja, karena sebagian orang yang merasa insecure, dia adalah seseorang yang tadinya berusaha untuk percaya diri, tetapi karena perkataan dari orang lain yang menjatuhkan semangat mereka lah, yang membuat rasa kepercayaan pada diri mereka menghilang. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.